Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Lakon Story. Dalam video kali ini, kembali lagi saya akan membahas tentang sebuah cerita yang sudah saya bagikan di semua akun sosial medianya Lakon Story. Ceritanya sudah bisa kalian dengarkan di channel YouTube ini dan bisa juga kalian baca di Twitternya Lakon Story. Cerita ini menceritakan tentang pengalaman seseorang yang melewati jalur alternatif yang menghubungkan kota Pacet Mojokerto dengan kota wisata Batu. Sebenarnya saya pun juga tahu jalur tersebut memang melewati hutan belantara. Tapi dengan adanya pengalaman ini, saya kembali melakukan penelusuran sekaligus mencari tempat di mana yang sesuai dengan yang ada di dalam cerita ini. Jadi waktu itu saya benar-benar melakukan penelusuran, teman-teman. Dan di sini jika di dalam cerita itu startnya di kota Mojokerto dan menuju ke arah kota wisata Batu, tapi saya melakukan penelusurannya itu startnya dari kota wisata Batu sampai ke daerah Mojokerto. Kenapa? Karena tempat tinggal saya ada di kota Malang. Jadi saya pikir lebih dekat jika startnya itu dari kota Batu menuju ke Mojokerto kayak gitu. Waktu itu selama perjalanan teman-teman, tentu saja saya sudah disajikan pemandangan yang sangat luar biasa. Memang kalau di daerah Sumber Berantas kota Batu itu terkenal pemandangannya yang sangat indah ya. Kalau di Jawa Tengah itu mirip-mirip dengan Wonosobo lah kayak gitu. Wonosobo, Dieng kayak gitu. Dataran tinggi banget. Jadi pemandangannya itu benar-benar indah. Dan setelah saya lama berjalan, akhirnya saya itu menemukan sebuah pabrik yang sudah terbengkalai. Tepat persis dengan yang ada di dalam cerita yang sudah saya bagikan. Waktu itu, sesampainya saya di kawasan pabrik terbengkalai tersebut, tentu saja saya masuk dan berkeliling ya teman-teman. Dan waktu itu saya juga baru tahu sebenarnya ini kalau memang pabrik tersebut itu memang sangat luas sekali. Dan menurut informasi yang saya terima, dulunya pabrik tersebut adalah bekas pabrik jamur kayak gitu teman-teman. Tapi entah kenapa pabrik tersebut sekarang tidak beroperasi dan menjadi terbengkalai dan menjadi tidak terawat kayak gitu. Ketika saya masuk itu rumputnya itu udah tinggi-tinggi banget, sudah banyak tanaman liar dan sebagainya lah. Intinya kalau saya pun juga bisa membayangkan jika malam hari di situ pasti sangat mencekam ya, suasananya itu sangat mencekam. Waktu itu tentu saja saya masuk teman-teman, masuk melihat-lihat gimana sih isi di dalam pabrik tersebut. Dan ketika masuk ke dalam, isinya itu cuma besi-besi ditata gitu loh, kayak bekas jamur lah ya, bekas produksi jamur tiram lah kalau nggak salah ini ya, entah jamur apa itu, yang jelas di situ banyak sekali rak besi kayak gitu. Dan di situ saya juga merasakan banyak sekali aura negatif, apalagi jika malam tiba kayaknya suasananya itu lebih mencekam. Soalnya waktu itu saya pagi itu sudah gak enak lah rasanya, jadi saya nggak perlu lama-lama lah ya di situ gitu. Saya juga takut membahayakan saya dan teman-teman Lakon Story. Soalnya waktu itu ketika saya melakukan penelusuran, waktu itu saya cuma 2 orang teman-teman, karena teman-teman yang lain sedang sibuk kerja. Waktu itu saya teringat dengan apa yang ada di dalam isi cerita, karena tokoh utama kita Mas Dodi waktu itu mengaku tersesat dan tiba-tiba berada di kawasan tersebut keluar dari jalan utama. Kalau saya tanggapi, ada 2 kemungkinan teman-teman. Di situ pertama, memang Mas Dodi itu dipindah oleh makhluk halus. Yang kedua, Mas Dodi itu kurang konsentrasi sehingga Mas Dodi keluar dari jalan utama itu tidak terasa. Maksudnya nggak sadar lah kalau tiba-tiba belok dari jalan utama. Kenapa? Karena perlu kalian tahu, di kawasan tersebut jika pagi tiba, waktu itu kan saya ke situ masih pagi hari ya teman-teman, itu kabutnya sudah tebal banget.
menurut penduduk sekitar, di situ setiap pagi, habis itu musim hujan kayak gini, apalagi sore, itu kabutnya pasti turun tebal sekali. Waktu itu motor saya itu hampir gak bisa nembus kok, padahal itu pagi teman-teman. Saya pun juga bisa bayangin, ini kalau sekitar jam 3 pagi, jam 3 4 pagi, pasti jalanan gelap sekali. Bahkan di situ penerangan minim sekali ya teman-teman. Jadi kemungkinannya Mas Dodi waktu itu, tokoh Mas Dodi yang ada di dalam cerita waktu itu tidak sadar keluar dari jalan utama, itu bisa jadi. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, memang benar-benar dipindah oleh makhluk halus. Kenapa? Karena di situ memang kental sekali dengan aura negatif kayak gitu. Kabutnya itu tebal banget teman-teman. Ini saya sharing pengalaman saya pribadi ya, ketika penelusuran ya. Ketika saya sampai waktu itu, saya itu kaget. Aduh, kabutnya kok kayak gini, padahal masih jam segini. Ini saya nggak bisa bayangin kalau pagi jam 3 4 itu pasti gelap banget jalannya kayak gitu. Dan kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa saja terjadi kayak gitu. Dan setelah saya puas berkeliling melihat-lihat kawasan tersebut teman-teman, saya pun melanjutkan perjalanan saya dengan maksud ingin mengetahui lebih dekat tentang jalur alternatif tersebut. Selama perjalanan, di awal perjalanan maksud saya ya, di awal perjalanan kan saya ini posisinya kebalik ya. Jadi setelah kawasan pabrik terbengkalai tersebut, saya itu turun teman-teman, turun, dan di situ saya sudah disambut dengan pohon-pohon. Di situ kabutnya juga tebal banget ternyata memang di kawasan tersebut. Tapi cuma di kawasan awal itu aja. Kalau di Kota Batu ini kan pabriknya itu, di situ pasti sudah banyak kabut kalau pagi. Habis itu kita turun sekitar 15 menit itu masih banyak sekali kabut. Kabutnya itu tebal banget loh, sampai turun ke aspal. Jadi lampu itu benar-benar gak kelihatan. Dan setelah sekitar 15-an menitan, habis itu sudah nggak ada kabut. Soalnya kan itu turun ke dataran rendah kayak gitu. Itu kalau menurut pendapat saya ya teman-teman. Jadi ketika saya berjalan waktu itu memang jalannya itu besar sih, orang namanya juga jalan utama ya. Kalau dulu ketika cerita ini terjadi, kayaknya itu jalannya belum terlalu besar kayak gini mungkin. Tapi ketika saya ke situ, keadaan itu sudah ramai banget kok. Banyak sekali anak-anak yang foto. Padahal waktu itu bukan minggu, bukan liburan lah. Hari kerja itu saya ke situ. Itu sudah ramai banget. Anak-anak selfie kayak gitu. Dan itu memang asik lah tempatnya kalau buat foto-foto. Dan setelah beberapa saya berjalan, waktu itu saya langsung ketemu dengan jembatan kembar teman-teman. Jembatan ini itu dua, menghubungkan antara Kota Batu dengan Mojokerto ya. Soalnya kan sebenarnya jalur tersebut dipisahkan oleh sungai. Jadi dibangunlah jembatan itu. Jembatan ini itu memang kental sekali dengan aura mistis. Hal itu memang tidak lepas dari cerita-cerita masyarakat setempat, bahkan pengakuan-pengakuan penduduk yang sering sekali melewati jalur tersebut, ditambah dengan cerita-cerita yang juga pernah saya dengar pribadi. Di jembatan tersebut memang seringkali terjadi penampakan atau hal-hal yang lainnya ya. Soalnya saya itu dari kecil sudah pernah dengar kalau di daerah situ memang wingit kayak gitu loh. Ya di area jembatan itu kayak gitu. Tapi entah kenapa sekarang malah rame buat selfie-selfie. Mungkin di sini teman-teman yang lihat video ini mungkin juga punya pengalaman atau minimal pernah mendengar pengalaman tentang makhluk tak kasat mata di area jembatan tersebut. Jadi waktu itu saya memang sengaja tidak berhenti teman-teman. Pertama saya takut keburu hujan ya. Kedua kondisi di jembatan tersebut memang rame waktu saya ke situ. Banyak anak-anak muda yang sedang foto, sedang nongkrong dan segala macam. Setelah melewati jembatan tersebut teman-teman, saya itu langsung dihadapkan dengan turunan tajam. Turunan tersebut rawan sekali mobil-mobil tidak kuat, dan disinilah saya menangkap
atau saya menduga kuat jika disitulah tokoh utama kita melihat sosok kakek-kakek yang menyeberang jalan tersebut. Di sini sebenarnya saya juga tidak terlalu yakin ya di mana lokasi pas-pasnya itu, saya nggak terlalu yakin, soalnya saya dalam cerita ini itu berkomunikasi dengan narasumber hanya via WA kayak gitu. Tapi karena saya anggap saya sudah tahu daerah tersebut, jadi saya tidak perlu tidak perlu ketemu dengan narasumber saya sudah cukup, kan saya sudah bisa membayangkan. Jadi waktu itu, oh di sini ya Mas, oh di sini ya kayak gitu. Jadi nggak perlu bertemu dengan narasumber gitu loh maksud saya teman-teman. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan yang saya katakan ini. Dan setelah sampai di turunan tersebut, tentu saja saya merasakan dan saya membayangkan jika malam hari di situ memang mencekam, karena di situ saya tidak melihat penerangan, di situ saya tidak melihat apapun, hanya ada pepohonan dan hutan. Mantep lah, waktu itu saya memang kayak flashback gitu loh. Aduh, misalnya ini malam-malam kayak gini gimana, tokoh utama kita waktu itu gimana sih perasaannya gitu. Aduh, saya sudah gak bisa bayangin waktu itu. Saya hanya bisa melihat dan ikut merasakanlah apa yang dirasakan oleh tokoh utama kita waktu itu. Dan akhirnya saya pun melanjutkan perjalanan. Ketika saya melanjutkan perjalanan, tentu saja kondisi jalanannya juga seperti ini ya. Kalian juga bisa melihatnya di video ini. Memang jauh dari pemukiman, yang ada hanya hutan. Dan saya tekankan kembali, jalan ini memang sangat tidak direkomendasikan ketika dilalui malam hari. Kayak gitu teman-teman. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya saya sampai di sebuah kawasan yang di situ banyak sekali monyet. Di situ banyak sekali monyet teman-teman. Ternyata cuma di daerah itu monyetnya, di lain-lainnya itu nggak ada. Maksudnya itu di kawasan lain itu nggak ada. Jadi monyetnya itu cuma di daerah ini. Ini tuh banyak sekali monyetnya, dan monyet-monyet ini tuh memang sengaja mendekati ke jalan utama untuk meminta makanan dari pengendara. Dan itu sepertinya sudah dari dulu ya pemandangan tersebut. Saya dulu juga kalau lewat daerah sini juga seringlah lihat monyet-monyet tersebut. Tapi kalau saya lihat monyet dalam bentuk berbaris dan diam, itu saya tidak pernah melihat sama sekali. Yang selalu saya lihat itu monyet ya seperti ini. Monyet itu binatang aktif kayak gitu. Jadi kalau seperti yang ada di dalam cerita, saya sudah tidak bisa berkomentar lagi. Itu kayaknya memang ada sesuatu yang membuat monyet-monyet tersebut bisa bertingkah seperti itu kayak gitu. Dan next, saya melanjutkan perjalanan, dan di sepanjang jalan memang pemandangannya seperti ini, hanya ada hutan. Dan kini semua sudah ramai ya. Maksudnya itu kini sudah ada wisata-wisata, sudah ada maksudnya itu sudah ada penjaga-penjaga di tiap tanjakan. Itu kayaknya jaga-jaga ketika ada kendaraan yang tidak berhasil menanjak kayak gitu. Sepanjang perjalanan ini kalau siang itu menurut saya indah banget teman-teman, ramai banget, indah banget. Oke, mungkin cukup ya untuk video kita kali ini. Selanjutnya kami akan kembali membagikan pengalaman-pengalaman mistis yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan adanya pengalaman ini bisa menjadi tambahan pelajaran bagi kita, atau bisa menjadi tambahan pengetahuan agar kita lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup. Jika kalian suka dengan karya-karyanya Lakon Story, dukung terus Lakon Story dengan cara follow semua akun sosial medianya Lakon Story. Oke, mungkin cukup itu saja. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga manusia biasa. Sampai jumpa dan selamat malam.